Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, ketemu lagi dalam podcast Pintar Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat. Ini rasanya udah lama banget kita tidak ketemu teman pemilih dalam podcast Pintar Pemilu. Mungkin karena berbagai kesibukan ya. Karena beberapa tahapan yang sangat krusial itu baru saja berlangsung dan beberapa juga masih berjalan. Salah satunya adalah penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan juga DPD, dan juga baru saja ditetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan juga ditetapkan nomor urut untuk capres dan cawapres pemilu 2024. Salah satu tahapan krusial lainnya adalah pengadaan logistik pemilu yang saat ini juga masih berjalan. Nah, teman pemilih, dengan ditetapkannya DCT untuk anggota DPR RI, DPRD Provinsi Kabupaten Kota, dan juga DPD, serta Capres dan Cawapres, itu artinya sebentar lagi kita akan memasuki masa kampanye. Dan ini adalah tahapan yang mungkin paling rame dan juga mungkin paling seru, dan mungkin di 2019 juga paling panas gitu ya. Dan untuk membahas tahapan kampanye ini sudah hadir bersama kita di studio Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Provinsi Sumatera Barat, Bapak Jones Manedi. Siap. Gimana kabarnya Pak Jones? Alhamdulillah. Ini kayaknya sibuk banget ya, sampai sudah lama tidak menjumpai teman pemilih. Benar, udah sangat lama ya kita nggak bertemu dengan teman pemilih. Iya, kesibukannya apa aja nih baru ini Pak? Ya, kesibukan kita lumayan banyak ya. Di antaranya pasca penetapan DCT, kebetulan di pasca penetapan juga ada sengketa proses, salah satunya di DPD, kemudian persiapan logistik, dan juga ada beberapa kegiatan, misalnya kegiatan sosialisasi yang melibatkan diundang kita dengan pihak luar. Jadi kegiatan juga cukup maraton juga di beberapa bulan belakangan ini. Belum lagi undangan dari KPU RI ya, yang barusan diikuti berkaitan dengan kampanye ini ya? Berkaitan dengan kampanye, dan alhamdulillah kalau berkaitan dengan kampanye, kemarin kita diundang itu sudah proses digitalisasi ya, karena memang KPU kan bertekad untuk semua tahapan itu ada sistem informasi. Kita kemarin diperkenalkan dengan sistem informasi dana kampanye sistem informasi kampanye dan dana kampanye, atau disingkat dengan SIKADK. Ini menarik juga sih sebenarnya, nanti kita coba ulas sedikit terkait dengan SIKADK. Iya, jadi baru ini ya Pak Jones mengikuti BIMTEK dari KPU RI, itu artinya banyak oleh-oleh cerita yang bisa dibagikan ke teman pemilih terkait tahapan kampanye dan juga dana kampanye. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh ini tentang kampanye dan tentunya juga pemanfaatan aplikasinya, mungkin Pak Jones bisa jelaskan sedikit ke teman pemilih. Sebenarnya yang dimaksud dengan kampanye itu sendiri apa gitu Pak? Ya, kalau bicara persoalan kampanye, itu kan sebenarnya adalah kegiatan peserta pemilu ya. Jadi kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu, yakni diantaranya adalah kalau misalnya kita merujuk pada peserta pemilu adalah partai politik, pasangan calon dan calon perseorangan. Jadi kampanye itu adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan peserta pemilu atau pihak lain, di mana yang menawarkan visi, misi, program, dan citra diri mereka untuk menarik pemilih untuk memilih mereka. Itulah kampanye. Dan kampanye itu kan salah satu tujuannya adalah memberikan pendidikan politik ya kepada pemilih yang dilakukan oleh partai politik ataupun peserta pemilu. Oke. Jadi bukan sekedar bilang pilihlah saya, bukan. Harus ada edukasi. Harus ada edukasi di dalam kegiatan itu. Oke, nah untuk masa kampanye sendiri Pak Jones di pemilu 2024 ini kapan kita mulai? Sekarang ini kan udah rame nih, baliho ya, spanduk-spanduk apa segala macam sudah rame di mana-mana. Nah, apakah itu sudah bisa dibilang kampanye atau gimana? Ya, ini menarik sebenarnya ya Mbak Lydia untuk kita bahas dan kita sampaikan kepada teman pemilih semua ya, bahwa kalau kita merujuk pada misalnya kita mengambil pengalaman kepada pemilu sebelumnya itu kan pasca penetapan DCT 3 hari kan sudah mulai kampanye. Nah, hari ini kan menariknya adalah sudah ditetapkan DCT peserta pemilu di Pileg 2024 di tanggal 3 November kemarin, tapi sampai hari ini kan belum masuk tahapan kampanye. Termasuk juga dengan sudah ditetapkannya calon pasangan presiden dan wakil presiden, tapi belum boleh berkampanye. Karena memang sudah diatur di dalam tahapan kita bahwa
kampanye itu dilaksanakan 25 hari sejak ditetapkan DCT peserta pemilu. Artinya kita mulai nanti di tanggal 28 bulan November ini kita mulai berkampanye. Itu dilaksanakan selama 75 hari sampai dengan tanggal 10 Februari 2024. Jadi cukup pendek lah untuk bagi peserta pemilu dalam menawarkan visi, misi dan program kerja mereka kepada masyarakat dan memberikan pendidikan politik kepada teman pemilih semua. Jadi ada beberapa perubahan ya dibandingkan pemilu 2019. Ya. 75 hari itu kira-kira cukup nggak untuk memperkenalkan dirinya kepada masyarakat, Pak Jones? Ya, kalau bicara cukup, kalau misalnya dari tataran politik misalnya, saya pikir nggak ada waktu yang cukup sebenarnya bagi peserta pemilu ya. Tapi kita kan tidak memandang dari sisi cukup atau tidaknya, tapi dari sisi efektif dan efisiensi pelaksanaan tahapan yang harus bekerja dengan waktu. Apalagi kalau misalnya nanti rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh Komisi 2 terkait dengan pilkada ini diputuskan misalnya pilkada September, artinya terlalu banyak ini tahapan yang berisan. Nah, bagi kita sebagai penyelenggara pemilu itu mengefektifkan waktu saja, bahwa 75 hari itu adalah waktu yang panjang sebenarnya bagi partai politik atau peserta pemilu lah dalam tataran ini memberikan pendidikan politik kepada teman pemilih atau masyarakat semua yang terdaftar di dalam daftar pemilih. Oke. Nah, selain tadi Pak Jon sebutkan ada beberapa perubahan mungkin dibandingkan pemilu 2019, diantaranya masa kampanyenya, juga tadi di 2019 3 hari setelah DCT ditetapkan udah mulai kampanye, sekarang 25 hari ya. Nah, hari. Apalagi mungkin perubahan yang sangat signifikan mungkin dibandingkan 2019, kan kemarin ramai juga nih ya pembahasannya kampanye di lembaga pendidikan. Nah, ini menarik nih Pak Jones. Itu gimana? Seperti apa ya kampanye di lembaga pendidikan ini, dan mungkin sedikit ceritalah tentang ini kronologisnya atau gimana? Kenapa akhirnya ini dibolehkan gitu? Ya, ini kan saya pikir masih ada pro kontra ya, tapi saya pikir dengan keluarnya putusan MK yang sifatnya final and binding, artinya final dan mengikat, artinya kan mau tak mau harus dijalankan ya putusan MK. Dan dalam putusan MK itu ini kan dikabulkan sebagian ya dari gugatan pemohon, bahwa yang meminta untuk kampanye di rumah ibadah, lembaga pendidikan dan tempat fasilitas pemerintah itu dibolehkan. Tapi MK menilai bahwa rumah ibadah tetap dilarang untuk melaksanakan kampanye, tapi yang dikabulkan itu adalah boleh berkampanye di lembaga pendidikan dan fasilitas pemerintah. Artinya inilah hal baru yang saya pikir pasca putusan MK 56 kalau salah, yang membolehkan berkampanye di lembaga perguruan tinggi. Ini hanya khusus untuk perguruan tinggi, tidak untuk SLTA atau sederajat. Nah, hal yang dibolehkan dalam berkampanye di kampus, taruhlah kita pakai bahasa yang agak mudah dimengerti saja, kampus ya, dan gedung milik pemerintah adalah 2 metode kampanye saja. Jadi hanya pertemuan terbatas dan tatap muka. Nah, jadi 2 kampanye itu yang boleh dilaksanakan di kampus dan di lembaga pemerintah, di gedung milik pemerintah. Pertemuan terbatas ini berapa batasan kalau pesertanya kemudian? Ya, kalau misalnya bicara persoalan pertemuan terbatas, maksimal itu kalau di tingkat provinsi kan hanya 2.000 ya, paling banyak. 2.000 orang. Ya, 2.000 orang. Artinya ini yang dibolehkan, dan selama berkampanye di lembaga pemerintahan atau di kampus itu tidak boleh satupun atribut peserta pemilu yang dibawa ke dalam kampus. Nah, jadi nggak boleh pasang bendera, nggak boleh pasang baliho. Kalau pakaian termasuk, itu kan masuk atribut. Jadi tidak boleh pakai atribut ataupun bahan kampanye. Kalau pakaian kan masuk dia di dalam bahan kampanye kan. Jadi tidak boleh dipasang. Jadi pakaian biasa, baju biasa, tanpa identitas apapun. Nah, jadi ini yang menarik juga sebenarnya, karena memang pembuat kebijakan ini masih berpikir bahwa kampus itu adalah ranahnya zero politik. Maksudnya adalah tidak masuk pada ranah untuk berpolitik praktis, sehingga memang salah satu syarat yang diberikan itu adalah boleh berkampanye di kampus tapi tidak boleh membawa atribut ataupun bahan kampanye. Nah, ini hal yang baru.
Kemudian hal yang baru lagi yang di PKPU itu adalah penggunaan akun media sosial itu sudah diatur ya. Kalau pemilu sebelumnya itu kan tidak diatur berapa jumlahnya. Iya. Tapi hari ini akun media sosial itu diatur. Jadi masing-masing peserta pemilu itu bisa mendaftarkan akunnya 20 maksimal untuk masing-masing aplikasi. Misal kalau misalnya peserta pemilu akan menggunakan YouTube, harus mereka daftarkan 20 akun untuk masing-masing peserta pemilu ya, termasuk Twitter, TikTok, Instagram dan juga Facebook. Jadi masing-masing itu bisa digunakan 20 akun per peserta pemilu. Nah, ini yang sebenarnya agak baru lah istilahnya di pemilu 2024. Satu hal lagi yang baru yang bentuk fasilitasi KPU kepada peserta pemilu ya, bahwa kalau 2019 itu kan kita memfasilitasi bentuk alat peraga kampanye itu kan banyak, berupa baliho ada 3 buah masing-masing peserta pemilu, kemudian spanduk 5 buah masing-masing peserta pemilu, kemudian ada umbul-umbul, dan itu pun basisnya adalah kecamatan. Kalau misalnya di kabupaten kota, kalau kita di provinsi basisnya adalah di kabupaten kota. Nah, hari ini bentuk fasilitasi yang diberikan oleh KPU kepada peserta pemilu itu hanya 1 buah baliho saja, dan itu dipasang hanya di ibu kota provinsi saja. 1 buah untuk semua atau 1 buah satu buah untuk seluruhan peserta pemilu. Jadi dalam 1 baliho bisa jadi dalam 1 baliho itu kita muat semua peserta pemilu, ataupun bisa jadi 1 baliho untuk 1 peserta pemilu, karena desain itu kan didesain oleh KPU RI. Jadi untuk desain partai politik dan pasangan presiden dan wakil presiden itu didesain oleh KPU RI, dan DPD nanti KPU provinsi yang akan mendesainnya. Jadi ini yang hal-hal baru juga yang saya pikir menarik sebenarnya kalau kita simak teman-teman pemilih mengikuti update terkait dengan perkembangan pemilu, Bu Lydia. Kalau DPRD provinsi? Ya, kalau DPRD provinsi, karena memang kita kan hanya memfasilitasi peserta pemilu. Ya. Nah, artinya dalam tataran ini adalah peserta pemilu itu adalah partai politik. Jadi calonnya itu adalah bagian dari partai politik, dan itu tidak difasilitasi untuk baliho ataupun spanduknya. Satu untuk semua. Ya, satu untuk semua. Dan hanya di ibu kota provinsi. Ya, hanya di ibu kota provinsi. Untuk pemasangannya gimana? Apakah itu juga tugas KPU provinsi? Ya, termasuk itu. Jadi tugas KPU tugas KPU termasuk KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten kota itu mencetak dan memasang. Nah, cuma satu di masing-masing ibu kota provinsi dan 1 di masing-masing ibu kota kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Nah, selain yang diadakan KPU ini, apakah peserta pemilu juga boleh mengadakan sendiri, Pak Jones? Nah, ini yang sebenarnya agak menarik sebenarnya bagi hari ini kita diskusikan, ataupun misalnya partai politik peserta pemilu untuk mendiskusikan, karena memang dalam aturan itu tidak ada batasan, Bu Lydia. Jadi ketika KPU memfasilitasi 1 buah baliho untuk ibu kota provinsi, kalau di pemilu sebelumnya kan maksimal itu 200% dari yang kita fasilitasi. Artinya kalau misalnya hari ini kita fasilitasi 1, artinya kan cuma boleh dibentuk dua baliho. Itu kan kalau misalnya merujuk pada pemilu sebelumnya. Tapi hari ini kalau kita fasilitasi 1 untuk ibu kota provinsi, peserta pemilu tidak ada batasan. Boleh berapa aja? Ya, boleh berapa saja. Sepanjang desain yang akan mereka cetak itu diserahkan dulu terlebih dahulu kepada KPU provinsi ataupun KPU kabupaten kota. Dicek dulu sama KPU-nya. Gitu, diserahkan dulu. Nanti diserahkan secara manual ataupun nanti kepada sistem kampanye dan dana kampanye yang kita sebut dengan SIKDK tadi. Jadi by system nanti kita melaporkannya. Tapi untuk awal, karena memang desain ini di dalam amanat undang-undang kita atau peraturan kita bahwa 5 hari sebelum masa kampanye mesti diserahkan. Artinya tanggal 23 tanggal 25 mesti diserahkan kepada kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Jadi paling lambat desain dan materi kampanye yang akan mereka cetak itu tanggal 23 November ini sudah mereka serahkan kepada kita. Ini yang menarik juga sebenarnya untuk dicermati sih, untuk di lapangan ya, selama masa kampanye ini.
Oke Pak Jones, tadi kita udah bicara tentang beberapa metode kampanye ya berarti ya sekalian kayak tadi baliho ataupun spanduk itu kan termasuk salah satu metode kampanye melalui bahan ya, penyebaran bahan, pemasangan alat peraga kampanye. Nah tadi juga ada kampanye melalui media sosial. Nah selain metode-metode ini, apalagi metode yang diperbolehkan dilakukan oleh peserta pemilu selama masa kampanye? Ya, tadi kan salah satu ya pemasangan alat peraga kampanye, dan di samping itu metode lain yang bisa dipakai oleh atau digunakan oleh peserta pemilu selama kampanye adalah pertemuan terbatas. Jadi pertemuan terbatas itu dalam pengaturan kita adalah kalau misalnya peserta pemilu melaksanakan di tingkat provinsi, peserta maksimalnya adalah 2.000. Kemudian kalau dilaksanakan di tingkat kabupaten kota maksimal adalah 1.000. Dan pertemuan terbatas itu mesti dilaksanakan di indoor, di dalam ruangan. Ya, jadi ini yang jadi pembeda ya. Kemudian yang kedua adalah pertemuan tatap muka. Nah, pertemuan tatap muka. Apa bedanya dengan terbatas? Nah, ini ya dia. Kalau pertemuan terbatas itu kan harus di indoor ya, dalam ruangan. Dan pesertanya dibatasi 2.000 di provinsi dan 1.000 di kabupaten kota. Tapi kalau pertemuan tatap muka itu bisa indoor dan bisa outdoor. Artinya bisa di dalam ruangan dan bisa di luar ruangan. Dan batasan pesertanya hanya disesuaikan dengan jumlah kursi yang disediakan oleh panitia atau petugas kampanye. Bisa sebanyak-banyaknya. Nah, itu dia. Kalau misalnya panitia bisa menyediakan 2.500, saya pikir tidak ada larangan sepanjang ketersediaan kursinya ada. Nah, kalau yang rame-rame di lapangan, konser segala macam, nah itu nanti di rapat umum 21 hari terakhir. Jadi rapat umum itu dia metode. Kemudian tadi APK sudah kita bahas. Kemudian ada penyebaran bahan kampanye yang dilaksanakan. Nah, penyebaran bahan kampanye ini mesti disebarkan di dua metode kampanye yang pertama tadi, di pertemuan terbatas dan tatap muka. Jadi penyebaran bahan kampanye di sana. Kemudian iklan media sosial. Bukan iklan sih sebenarnya, kampanye di media sosial. Kampanye di media sosial itu mulai ke tanggal 28 November sampai dengan tanggal 10 Februari. Itu boleh. Media sosial yang sudah didaftarkan ya. Yang tidak didaftarkan tentu nanti tugas kawan-kawan Bawaslu yang melihat apakah ini sudah terdaftar atau belum ya. Nah, karena kan hari ini buzzer terlalu banyak ya. Sehingga memang terlalu isu yang luar biasa hoax itu agak susah juga kita mengkanternya. Nah, itu kemudian nanti kegiatan lain yang tidak dilarang oleh undang-undang, misalnya ada pentas seni, ada bazar yang dilakukan oleh kemudian pertandingan olahraga itu dibolehkan juga sepanjang nanti pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan pentas seni, bazar dan ini memperoleh izin dari kepolisian. Nah, ini dia boleh. Izin dulu ya. Ya, izin dulu. Kemudian terakhir yang kita fasilitasi nanti metode kampanye yang terakhir itu adalah iklan kampanye. Jadi iklan kampanye ini sama waktunya dengan rapat umum 21 hari terakhir. Difasilitasi juga oleh KPU ya. Tapi pesertanya juga boleh. Oh, peserta boleh iklan sendiri. Ya. Kita pun memasang iklan kita fasilitasi iklan di radio atau TV ataupun media cetak. Dan untuk radio itu maksimal durasinya 60 detik dan kalau TV maksimal 30 detik. Jadi ada aturannya. Lumayan sibuk kayaknya di masa kampanye ini ya, KPU ya, mengadakan alat peraganya gitu ya. Juga ngurusin iklan juga ya Pak ya. Dan mengawasi juga untuk media sosial ya. Mengawasi juga. Nah, oke Pak Jones, itu tadi kita bicara soal fasilitasi oleh KPU dan apa-apa saja yang boleh diadakan juga oleh peserta kampanye ya, yang dalam ini peserta pemilu juga. Nah, kira-kira di 2019 kita kan punya pengalaman yang agak gimana ya? Masa kampanye ini rame gitu ya, dan agak panas gitu ya karena ada polarisasi juga di masyarakat kita, pro kontra, sampai di media, apalagi di media sosial itu rame banget, hoax ya, terus yang hate speech dan sebagainya. Itu gimana nih Pak Jones strateginya KPU agar hal seperti ini nggak terulang lagi, dan mungkin bisa juga kita bicarakan do's and don'ts yang harus diperhatikan oleh peserta pemilu ataupun juga masyarakat kita di masa kampanye ini. Di 2019 itu hanya 2 pasang sehingga memang agak mudah terbentuk ya polarisasi. Dan KPU kemarin kan sudah membentuk
menetapkan 3 pasang calon, dan saya pikir polarisasi ini mudah-mudahan tidak terbentuk dengan seperti 2019 juga langsung hadap-hadapan ya. Kalau bahasa head to head ya. Jadi karena terlalu head to head sehingga memang terbentuk polarisasi yang tidak baik lah. Ada, kalau boleh saya mau menyebutkan ada cebong dan kampret ya 2019. Tapi hari ini mudah-mudahan pemilih kita sudah cerdas, karena memang dulu Bu Lydia pernah ada mendengar pepatah bahwa sebentar lagi dunia dalam genggaman kita, dan itu sudah dibuktikan karena di semua Android itu bisa kita akses informasi ya, dan semua orang bisa mencari pembenaran atau sebuah kebenaran terhadap isu yang beredar. Dan ini yang selalu kita sampaikan kepada tengah-tengah masyarakat ataupun ke pemilih, bahwa mari sama-sama kita saring dulu sebelum kita men-sharing berita yang hoax yang diterima oleh masyarakat. Dan pendidikan ini continue ya, artinya adalah kita melibatkan banyak pihak, baik itu pihak kampus, pihak stakeholder di lembaga pemerintahan ataupun di Ormas dan OKP, sehingga memang kita berburu waktu untuk menyampaikan pesan-pesan kepemiluan ini kepada tengah-tengah masyarakat. Itu kenapa sekarang KPU Sumbar kayaknya sibuk banget ya, sosialisasi di mana-mana karena mau mengedukasi pemilih juga ya Pak Jans ya, biar nggak mudah termakan isu-isu hoax, karena memang di masa kampanye itu nanti bakal rame gitu ya, yang seperti ini. Dan kita nggak mau dong pengalaman di 2019 itu terulang lagi ya. Semoga dengan semakin gencarnya edukasi pemilih ini nantinya akan mengurangi juga suasana panas yang benar-benar seperti yang dulu-dulu. Nah, Pak Jones tadi bicara soal peran KPU ya, dan juga tentunya ada juga peran peserta pemilu di masa kampanye. Dia juga harus mengedukasi pemilih gitu. Nah, sementara pemilih atau masyarakatnya sendiri bisa berperan juga nggak ini di masa kampanye? Ya, sangat berperan ya dalam masa kampanye. Menurut saya peran pemilih itu pertama adalah memang memperhatikan apakah peserta pemilu itu benar-benar berkampanye sesuai dengan aturan atau tidak. Karena kan tadi Bu Lydia menanyakan apa yang boleh dan apa yang tidak ya dilaksanakan selama masa kampanye. Dan apakah peserta pemilu itu ada enggak konten-konten yang merujuk pada isu sara atau hate speech, dan ini kan pemilih juga harus melaporkan ya jika ada konten-konten seperti itu. Kemudian termasuk jika ada peserta pemilu yang materi kampanyenya itu mempersoalkan dasar negara, karena itu kan dilarang ya, mempersoalkan dasar Undang-Undang 45, Pancasila dan bentuk negara NKRI, itu tak boleh dibicarakan di masa kampanye. Dan jika ada peserta membicarakan itu, kini silahkanlah pemilih untuk menyampaikan kepada Bawaslu, ini loh temuan kita bahwa peserta pemilu sudah melakukan larangan dalam masa kampanye. Termasuk money politics? Ya, termasuk money politik ya itu. Nah, kalau money politics di masa kampanye ini gimana Pak Jans? Maksudnya ketika peserta pemilu melakukan kampanye, mungkin nanti boleh nggak dia ngasih kayak hadiah? Misalnya kayak tadi kan ada pertandingan nih, pertandingan bola, ataupun di kegiatan-kegiatan tatap muka atau pertemuan terbatas, peserta pemilunya boleh nggak bagiin kayak merchandise gitu ya? Dulu pernah ada yang nanya juga nih, boleh nggak ini bagi-bagi sarung gitu ya, ataupun jilbab misalnya kayak gitu. Ya, ini kan istilahnya ya, membedakan money politik dengan hadiah yang akan diberikan yang nanti masuk pada bahan kampanye itu kan seperti menarik rambut di dalam tepung lah istilahnya. Tipis banget ya. Artinya begini, dalam masa kampanye itu kan peserta pemilu boleh menyebar bahan kampanye ya, yang misalnya flyer, poster, kemudian selebaran, termasuk juga pakaian, kaos gitu termasuk topi, baju kaos, dan itu disebar selama masa kampanye, pertemuan terbatas dan tatap muka.
Dan kalau misalnya dilakukan pemberian hadiah misalnya dalam bola kemudian diberikan baju, asal baju yang diberikan itu tidak melebihi dari harga 100, itu dibolehkan dalam aturannya. Kemudian ada lagi dalam keputusan KPU 1622 nomor surat keputusannya, itu sudah diatur juga terkait dengan peserta pemilu dalam kampanye itu boleh memfasilitasi berupa makan, minum, dan transport. Jadi transport boleh. Ya, jadi makan bukan uang ya. Nah, itu dia. Jadi menariknya di sana. Jadi peserta pemilu boleh memberikan biaya makan dan minum serta transport sesuai dengan standar biaya daerah masing-masing. Jadi kalau misalnya Sumatera Barat standar makan minumnya berapa, standar transportasinya berapa. Jadi nanti di konversi di maksud saya adalah nanti ada biayanya, tapi tidak boleh diberikan berupa uang. Oh gitu? Ya. Kalau transport itu gimana? Ya, jadi kalau biaya makan minum memang harus kita berikan makan minum. Nah, transport ini yang sampai hari ini tidak boleh diberikan dalam bentuk uang ini yang saya pikir bagaimana cara partai politik dalam nanti memberikan tiket? Ya bisa jadi. Tapi kalau kalau bisa melihat ini bisa jadi nanti dalam bentuk voucher BBM ya, atau voucher BBM ya. Jadi nanti bisa saja nanti peserta pemilu kerjasama dengan SPBU, kemudian mereka memberikan voucher BBM, nanti mereka tukarkan ke sana. Itu kan bisa. Tapi yang pasti selama ketika mereka melaksanakan kampanye itu tidak boleh memberikan uang. Cash money Cash money nggak boleh. Nanti itu yang masuk kepada ranah money politik. Nah, kalau hadiah lomba biasanya kan ada hadiah uang tunai misalnya, atau dalam bentuk barang. Nah, nilainya ditentukan juga nggak itu? Kalau itu masuk pada bahan kampanye, dia tidak boleh melebihi dari 100.000. Ya, hadiahnya pun nggak boleh lebih dari 100.000. Termasuk itu ya 100.000. Nah, ini yang nanti agak susah juga membedakan. Nanti kan peserta pemilu menyampaikan ini kan sumbangan kita bukan bahan kampanye. Kita nyumbang untuk beli trofi misalnya kan, atau hadiah 1, 2, 3 misalnya. Nah, ini karena memang tidak diatur dalam PKPU, di dalam undang-undang kita atau dalam peraturan PKPU nomor 15 2023, artinya kita hanya mengatur terkait dengan harga yang 100.000 bahan kampanye. Oke, 100.000 ya. Ya, 100.000. Oke, Pak Jos, tadi menarik ya tentang kampanye ini. Tapi tadi Pak Jos menyinggung tentang penggunaan aplikasi atau sistem informasi dalam masa kampanye. Ini aplikasinya bisa diperkenalkan nggak ke teman pemilih? Ini aplikasi apa atau sistem informasi seperti apa? Dan kemudian apa manfaatnya? Atau ini memudahkan KPU nggak dalam melaksanakan tahapan kampanye ini? Ya, kalau secara menggambarkan secara non visual ya kepada pemilih, SIKADK itu adalah sistem informasi kampanye dan dana kampanye. Artinya dulu kalau misalnya teman-teman mengikuti proses pemilu, dulu ada namanya sistem SIDAKAM, sistem informasi dana kampanye. Dan hari ini itu digabung kampanye dan dana kampanye, maka dipakai nomenklaturnya adalah SIKADK, sistem informasi kampanye dan dana kampanye. Sistem ini adalah yang diakses oleh peserta pemilu itu dalam rangka pertama menyampaikan pelaksana kampanye mereka di masing-masing tingkatan. Masyarakat ada nggak ininya? Apakah itu bisa diakses masyarakat informasinya? Misalnya hari ini peserta pemilu ini mau kampanye di sini, misalnya, itu bisa diakses nggak? Kalau untuk akses informasi sampai kita kemarin rakor di RI, ini belum ada untuk dipublish ya kepada publik. Yang baru kita berikan akses itu kepada Bawaslu sebagai viewer, kemudian kepada PPATK untuk dana kampanye, kemudian KPK untuk anti korupsi di dana kampanye. Tapi untuk masyarakat nanti kita akan coba menyampaikan di info pemilu terkait dengan misalnya ini loh akun media sosial yang berhak digunakan oleh peserta pemilu selama masa kampanye, atau ini loh jadwal kampanye yang akan dilaksanakan oleh peserta pemilu. Kita akan coba upayakan nanti di website kita untuk menyampaikannya. Tapi kalau nanti di SIKADK ini bisa kita integrasikan dengan info pemilu terkait dengan jadwal kampanye, nanti masyarakat bisa akses di sana. Mungkin ada sebagian kelompok masyarakat yang
agak terbatas soal kampanye ini ya, terutama tentunya pegawai negeri sipil atau ASN. Nah, ini gimana nih terkait ASN, PNS, apa saja yang harus diperhatikan oleh mereka dalam masa kampanye ini? Apa saja yang boleh dan tidak boleh? Karena mungkin dalam beberapa pengalaman ya terjadi juga yang katanya pelanggaran-pelanggaran. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi. Apa nih yang mesti diperhatikan nih Pak Jon? Nah, kalau misalnya bicara persoalan netralitas ASN, apa yang boleh dan apa yang tidak, yang pasti kan semua warga negara yang punya hak pilih kan berhak untuk menentukan pilihan siapa yang akan mereka pilih ya. Tapi tentu ada batasan karena memang ada persoalan pekerjaan, karena dia ASN kan tidak boleh terlibat aktif secara berkampanye ya. Dan, sementara dia juga perlu info ya, informasi ya. Ini kan jadi apa ya? Jadi dua sisi mata uang yang bertolak belakang ya. Satu sisi mereka harus dapat informasi karena mereka harus menentukan pilihan yang terbaik buat mereka. Satu sisi lagi mereka tidak boleh ikut berkampanye. Jangan sampai kelihatan di lapangan. Yang jadi persoalan itu, titik berat larangan itu adalah tidak boleh berkampanye. Tidak boleh. Tidak boleh berkampanye artinya adalah pegawai negeri atau ASN hari ini termasuk Polri dan TNI tidak boleh memakai atribut peserta pemilu. Kemudian tidak boleh ikut secara aktif mengkampanyekan satu partai atau satu pasangan calon ataupun satu calon perorangan. Secara aktif ini di mana aja ya, termasuk misalnya media sosial. Misalnya seperti Bu Lydia ini kan ASN, misalnya tiba-tiba Pak Jon, yuk kita milih partai A ya, kan karena saya suka dengan partai itu. Cuma obrolan di kantor obrolan di kantor misalnya kan. Tapi kalau karena kita ASN kan dinding kan bisa bicara. Tiang kan bisa saja merekam. Itu. Tiang kan bisa saja merekam kita kan. Ya, jadi hati-hati saja dalam hal bagi ASN ya. Apalagi sampai di publik maksudnya media sosial ya. Termasuk, sekarang kan banyak yang kurang hati-hati nih. Nah benar ya, kan? Like itu kan, atau like atau komen. Sekedar like aja, jangan. Itu ya, like saja nggak boleh. Termasuk juga teman-teman kita yang di penyelenggara baik PPS dan PPK dan sekretariat KPU Kabupaten Kota juga KPU Kabupaten Kota kan. Semua penyelenggara sudah kita ingatkan ya, jangan asal like saja. Jadi kalau memang orang teman kita itu adalah sudah mencalon dan dia posting gambarnya, jangan di like, nanti akan langsung bikin batasan batasan. Termasuk juga nanti ASN jangan sampai ikut di kampanye rapat akbar. Baik, mungkin ada closing statement atau himbauan dari Pak Jons kepada teman pemilih, terutama terkait tahapan kampanye ini. Bagi kita, teman pemilih semua yang dimanapun berada, dalam masa kampanye yang perlu diwaspadai adalah hoax, kemudian isu sara, kemudian hate speech, karena memang ini yang akan merusak keutuhan tatanan negara kita. Karena salah satu tagline dari KPU hari ini adalah bagaimana menjadikan pemilu itu sebagai sarana integrasi bangsa. Artinya adalah bukan memecah. Artinya pemilu sebagai pemersatu bangsa, bukan pemecah belah bangsa. Dan satu lagi, di Minang itu atau di Sumatera Barat itu kan terkenal dengan istilah biduk lalu kiambang Betawi. Artinya adalah setelah proses pelaksanaan pemilu yang kita laksanakan itu, kita kembali lagi merajut persatuan dan kesatuan bangsa untuk membangun bangsa kita ini dan negara kita ini. Oke, mungkin itu dulu teman pemilih obrolan kita kali ini dalam podcast Pintar Pemilu bersama Pak Jons Manedi. Dan tentunya kita akan menjumpai lagi teman pemilih dalam podcast kita berikutnya. Saya Lydia undur diri dulu dan juga Pak Jons Manedi. Terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.